Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jack di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Pada kesempatan kali ini Bang Jack akan membahas tentang dampak bullying bagi korban. Bullying adalah perilaku antisosial di mana anak-anak dengan sengaja dan berulang menyakiti temannya. Tentu bullying ini bisa berdampak bagi anak yang dibully, pelakunya maupun saksi. Nah, jika ini terjadi di sekolah, bisa saja berdampak pada kredibilitas sekolah tersebut dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk bagi korbannya, baik secara fisik maupun mental. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri. Nah, ada beberapa dampak bullying bagi korbannya. 1. Depresi dan marah. Anak bisa saja mengalami masalah mental, menjadi depresi dan gampang sekali marah. Bullying pada anak bisa memicu perasaan rendah diri, tertekan, sedih berlebihan, dan cemas. Bahkan seringkali anak menjadi sulit tidur dengan nyenyak, bahkan sering mimpi buruk. Nah, tidak jarang anak menjadi sangat punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Yang kedua adalah insecure atau tidak aman. Anak bisa jadi merasa tidak nyaman, tidak aman berada di lingkungannya, terutama di sekolah. Anak merasa sedih, cemas, khawatir, bahkan terancam harga dirinya sehingga cenderung mengalami harga diri rendah. Nah, jika seperti ini mungkin anak akan mengambil keputusan untuk menyendiri dan enggan bergaul dengan teman-temannya. 3. Memicu masalah kesehatan. Anak yang dibully cenderung mengalami cemas yang tinggi, khususnya ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, ini bisa saja dilihat ketika anak harus pergi ke sekolah. Mungkin dia sudah akan mengeluh, pusing, perutnya sakit, dadanya sesek, dada berdebar-debar, bahkan sudah sering kali ke kamar mandi, bahkan sampai diare. Ini yang disebut dengan psikosomatik. Pengalaman bullying yang terjadi di sekolah bisa saja memicu masalah kesehatan. Dan anak akan berisiko untuk menyakiti diri sendiri jika kewalahan untuk mengatasi apa yang dia rasakan. Sementara orang di sekitarnya termasuk orang tua, guru, tidak sensitif dan peka terhadap perkembangan anak didiknya atau anaknya. Walaupun ada juga anak yang menjadi korban bully, pelampiasannya kepada makanan, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, yang dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Keempat adalah rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik. Ketika anak dipaksa tetap berangkat ke sekolah, pergi ke lingkungan yang membuat dia tidak nyaman atau insecure, bisa jadi anak merasa takut dan malas untuk berangkat sekolah. Bahkan mungkin dia akan mulai berbohong untuk menutupi perilaku yang diterimanya. Karena apa? Bisa jadi orang tua akan menganggap pengecut, tidak berani, tidak jantan, penakut, tidak pernah mengerti perasaan anak, apa yang dipikirkan anak. Bisa jadi anak menganggap bahwa gak boleh melawan orang yang nakalin dia, karena sudah disarankan oleh orang tua. Nah, yang kelima adalah menurunnya skor tes kecerdasan atau kemampuan analisis anak. Bisa jadi anak mengalami penurunan dalam prestasi akademik. Ketika anak dipaksa belajar dalam lingkungan kelas bersama dengan anak-anak yang suka membuli, tentu akan cemas, takut. Nah, kecemasan, ketakutan ini akan mengganggu fokusnya dia, konsentrasinya dia. Akan sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru, sehingga sulit menerima pelajaran. Ini dampaknya adalah nilainya pasti merosot. Apalagi jika nilainya jelek, diketahui temannya diejek lagi, bahkan gurunya ikut mengejek, tentu ini akan semakin parah sekali. Jadi mestinya kita harus lindungi orang yang menjadi korban bullying ini.
kita harus lakukan pendampingan psikososial. Ya, kalau perlu kita bantu menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Ya, dampak ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita kadang-kadang nggak mau ngerti. Yang penting anak pergi ke sekolah. Oke, sudah tahu dibully teman-temannya, tapi sedang atau tidak menyempatkan untuk menyelesaikan masalah itu. Sementara dia harus belajar di satu ruangan dengan anak yang membuli dia, tentu tidak akan nyaman, tidak aman. Nah, ini akan mengganggu konsentrasinya dia, fokusnya dia. Nah, sehingga pelajaran, materi yang disampaikan guru-gurunya bisa jadi nggak masuk ke otaknya dia, sehingga akan berpengaruh ke nilai-nilai akademiknya dia. Nah, keenam adalah berpikir untuk balas dendam. Ini yang paling ditakutkan. Tidak selamanya korban bullying akan diem saja. Kalau dia udah merasa dilecehkan, terancam, bisa saja menjadi panik, menjadi cemas berat, sehingga yang biasanya mengalah, yang biasanya diam, mungkin tidak akan melakukan itu lagi, tapi lebih agresif daripada yang membuli. Justru lebih kejam daripada yang membuli. Ini yang tidak boleh. Jangan biarkan anak yang dibuli itu timbul dendam, timbul keinginan untuk membalas, bahkan dengan cara yang lebih parah. Kita harus bantu anak ini menjadi asertif, terbuka, mampu menolak perilaku bullying dengan baik-baik, jangan dengan kekerasan juga. Cepat atau lambat anak akan belajar, entah dari media sosial, dari film-film, sehingga dia akan mencari jalan keluar untuk membuat dia nyaman dan aman. Dan akhirnya dia dendam dengan orang yang membuli dan membalasnya. Ini nggak boleh terjadi. Pastikan bahwa orang tua, guru tahu kejadian yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Pastikan anak tahu resikonya jika melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Karena bisa jadi menjadi tindakan kriminal dan ini harus dihindari. Ajari anak asertif, mengungkapkan dengan baik-baik kepada teman-temannya yang mengganggu. Supaya apa? Tidak menjadi dendam lagi. Karena kalau sampai membalas dendam, nah ini yang berbahaya, yang harus menjadi perhatian